Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan dan juga pemerintahan Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kita kali ini kita membahas materi yang cukup banyak ini ya kali ini, yaitu tentang sosialisasi kedisiplinan ASN, penerapan sistem informasi absensi online atau biasa kita sebut dengan Siabon, dan juga netralitas ASN Provinsi Jambi. Tentu saja saya tidak sendiri sahabat Disdik. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya dan mungkin tidak asing lagi bagi sahabat Disdik semua. Beliau adalah Bapak Haryanto SSOS dan juga Bapak Muhammad Sadam Arifin Putra SSTP MH. Kita berkenalan dulu ya sahabat Disdik, kira-kira bapak-bapak ini di bidang apa sih bekerjanya, kok ngurusin hal-hal yang kayaknya agak berat ya ini sahabat Disdik ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, terutama di studio sahabat Disdik. Ini habis upacara tadi Pak ya? Iya Bu. Ya, habis upacara menyempatkan diri ke sini, terima kasih banyak ya Pak ya. Baik Pak, mohon izin untuk Bapak menyapa sahabat Disdik kita. Sekalian memperkenalkan Pak, Bapak ini di bidang apa sih Pak gitu, kerjanya di mana sih, kok kayaknya agak serem ya tadi ya bagian-bagian bidangnya gitu. Mohon dipersilakan kepada Bapak Haryanto dulu. Terima kasih Bu. Selamat pagi sahabat Disdik dimanapun Anda berada. Saya Haryanto SSOS, Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Jambi. Karena saat ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, selamat berjuang kepada para pemuda, khususnya sahabat Disdik. Semoga tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak Sadam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Disdik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadam Arifin Putra, SSTP MH. Saya selaku Kasubit Disiplin ASN. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait kedisiplinan, Siabon, dan netralitas ASN. Mari kita ikuti podcast kita hari ini. Baik, terima kasih banyak. Izin saya menyapa dengan Pak Haryanto dan Pak Sadam, boleh ya Pak ya? Pak, ini kalau kita lihat, dengar tadi, Bapak itu bidang ada disiplinnya gitu Pak. Kira-kira apa saja sih Pak ranah pekerjaan dari bidang Bapak? Terima kasih Bu. Kami berada di bawah bidang penilaian kinerja, penilaian kinerja dan penghargaan ASN Provinsi yang di BKD. Berarti kita ngurus apa saja tuh Bu? Sesuai dengan tupoksi kita di Pergub 39 tahun 2020 bahwasanya bidang penilaian kinerja dan penghargaan aparatur sipil negara melayani terkait dengan penilaian kinerja aparatur, di mana seluruh ASN di Pemprov Jambi harus melakukan laporan kinerja, menyusun perjanjian kinerja, kemudian melaporkan, kemudian lagi mengevaluasi hasil capaian kinerja masing-masing ASN oleh atasan. Yang kedua, kami melakukan pembinaan disiplin. Kebetulan kasusnya Pak Muhammad Sadam Arifin. Di situ kita melakukan pembinaan disiplin ke seluruh ASN Jambi, penegakan kode etik, kemudian lagi pembinaan, kemudian lagi proses izin cerai, kemudian lagi proses layanan terhadap surat keterangan tidak pernah jatuh hukum disiplin bagi pensiun pensiun atau penghargaan dan yang akan menduduki jabatan lebih tinggi. Juga kami melayani terhadap pemberian penghargaan ASN. Penghargaan baik itu satya lencana, ASN teladan, cuti, dan kesejahteraan. Baik Pak. Wah, sahabat Disdik, inilah beliau-beliau ini ya, kalau kita berurusan, kalau bisa jangan sampai ada yang urus cerai gitu ya Pak, jangan ya. Jangan sampai. Sahabat Disdik, kalau bisa kita berurusan dengan bapak-bapak ini hanya untuk penghargaan ya, kayaknya yang lain-lain kayaknya agak serem ya Pak Sadam ya. Ngurus apa, hukuman gitu ya. Iya, Pak Sadam tuh. Iya, bagian Pak Sadam. Iya, ngurus cerai tadi Pak ya. Kriminalitas misalnya terjadi, ada nggak Pak kira-kira? Terutama di Dinas Pendidikan cukup banyak nggak Pak? Ada Bu, ada beberapa yang terkait
pelanggaran terhadap pidana ada juga seperti itu. Selain disiplin, pidana juga ada. Iya. Yang saya infokan tadi, sahabat disiplin, cukup serem ya bidang Bapak ini. Pak, kira-kira pernah nggak, ini saya secara pribadi ingin tahu nih Pak, karena mengingat pekerjaan Bapak ini kan banyak menyangkut kedisiplinan Pak ya. Artinya banyak orang yang harus didisiplinkan. Pernah dapat teror nggak Pak Sadam? Kira-kira? Ya, namanya tupoksi ya, namanya tugas yang kita laksanakan. Ya, suka dukanya ada Bu. Iya. Ya. Cerita sedikit dong Pak dengan sahabat Disdik. Kira-kira ini karena cukup unik ya sahabat Disdik, kita di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, bidang yang dibawahi oleh Pak Haryanto dan Pak Sadam ini cukup unik gitu. Jadi mungkin sahabat Disdik ingin tahu nih Pak, kira-kira suka duka Bapak selama mengemban tugas ini. Suka dukanya ya pastinya kita bisa bertemu ya teman-teman pegawai-pegawai kita seperti Jambi, kita lihat kedisiplinannya. Kalau dukanya itu tadi, kalau misalnya ada pegawai yang melanggar disiplin, ya ada beberapa saja yang sedikit-sedikit yang neror dikit ada ya Pak ya. Ya, harus mengenakan. Ya, harus sabar. Banyak bersabar. Iya. Cari koneksi lah mereka ya Pak ya. Kita jangan terpancing dengan emosi. Biasanya kan PNS kita yang bermasalah itu, apalagi tersangkut dengan pelanggaran disiplin, itu pasti emosinya tinggi. Jadi kita selalu menanamkan kesabaran, sehingga proses itu di selain itu penegakan disiplin juga menyadarkan ASN bahwa yang dilakukan itu merupakan pelanggaran. Sifatnya pembinaan, kalau ada perbaikan secara terus bagus. Karena secara benjang ya Mas Adam ya, tinggal dulu itu harus angka pembinaan. Artinya kalau ada perubahan, disiplinnya lebih baik, alhamdulillah. Kalau tidak juga ada perubahan, ada jenjang-jenjang yang harus diikuti. Demikian. Sabar. Harus sabar. Mengingat ini Provinsi Jambi Pak ya cukup banyak, apalagi kita sahabat Disdik di OPD Dinas Pendidikan itu paling banyak ya Pak Sadam ya. Besar ya, guru dan tenaga kependidikan gitu. Baik Pak. Begitu sahabat Disdik, sedikit profil tentang pekerjaan beliau-beliau ini gitu kan. Kita merasa senang sekali beliau-beliau sudah mampir di podcast sahabat Disdik. Baik Pak, ini terkait kita masuk ke materi kita, yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil gitu Pak ya. Di sini kan terkait dengan PP nomor 94 tahun 2021. Pak, kalau kita bicara tentang kedisiplinan, disiplin itu sendiri apa sih Pak bagi PNS? Pak Haryanto boleh? Boleh. Iya. Definisi disiplin di PP 94 tahun 2021 sama dengan di PP 53 tahun 2010 adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Di dalam PP 94 itu ada beberapa kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh seorang ASN, baik itu dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian juga terkait juga di situ larangan untuk ikut berpolitik praktis. Baik. Kalau di dalam keseharian dalam bertugas, kewajiban PNS itu kesanggupannya adalah dia harus mematuhi jam kerja. Baik. PNS itu sudah dengan Perpres 95 tahun 1995 bahwasannya seorang PNS itu wajib bekerja 37,5 jam satu minggu. Pak Sadam, kenapa sih PNS itu harus disiplin dalam bekerja gitu? Kenapa disiplin harus kita terapkan dalam kesadaran kita? Karena disiplin itu agar seluruh pegawai khususnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin itu tidak hanya tindakan saja, tapi bisa dari ucapan kita, ucapan sehari-hari, dari lisan kita, dari tulisan juga bisa. Sekarang jempol tuh Pak, jempol bisa di sosial media ya. Bisa. Jadi hindari yang namanya like, komen gitu ya, ataupun share yang terkait hal itu. Tindakan sudah pasti terhadap pelanggaran kewajiban maupun larangan kita. Seperti itu. Jadi disiplin PNS itu penting sekali ya Pak ya? Iya Bu, karena PNS itu sosok teladan bagi lingkungan dan unit kerjanya. Seorang PNS itu dalam ucapan harus mencerminkan dia seorang pelayan publik publik. Kemudian juga sebagai seorang sosok aparatur yang menjadi anutan. Berbicaranya tertata, perilakunya terpelihara.
baik di dalam selama jam kerja maupun di luar jam kerja, karena itu akan membawa nama institusi dan nama ASN secara keseluruhan. Kalau ASN itu di lingkungannya sudah tidak disukai masyarakat, tentunya akan mempengaruhi citra dunia kerja dan instansinya. Kepercayaan masyarakat juga bisa hilang ya Pak ya? Betul. Iya, benar. Dari ucapan, perilaku, tindakan, dan perbuatan. Iya, baik. Pak, nah ini mengenai disiplin. Apabila terjadi pelanggaran, kira-kira sanksi-sanksinya itu seperti apa Pak? Sanksi-sanksinya? Kalau terdapat pegawai kita yang melakukan pelanggaran disiplin. Berarti ada beberapa kategori ya Pak ya? Ya, kategori. Jadi kan terhadap pelanggaran disiplin itu kan terhadap kewajiban maupun larangan. Itu di dalam PP 94 tahun 2021 itu ada dalam pasal 3, pasal 4 maupun pasal 5. Nah, pelanggarannya itu yang paling sering yang paling kita temukan itu sudah pasti pegawai tidak masuk kerja. Berarti ini ringan ya? Masih ringan kategorinya? Ada yang ringan, sanksi ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Berarti ada tiga kategori ya Pak ya? Iya. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Yang paling sering itu tidak masuk kerja. Pak, mohon izin Pak, mungkin sahabat Disdik ingin tahu yang kategori sanksi ringan itu seperti apa contohnya, yang sedang seperti apa, berat seperti apa gitu. Kalau ringan kayak nggak masuk kerja tadi ya? Ya, ada nggak masuk kerja, ada yang ringan itu bisa jadi tidak masuk kerja. Kemudian ada yang sedang juga tidak masuk kerja bisa juga, yang berat tidak masuk kerja juga. Kemudian ada juga pelanggaran terkait tidak menunjukkan integritas, tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Nah, kemudian ada juga terhadap penyalahgunaan wewenang, ada juga terhadap bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan barang milik negara. Kemudian, berarti yang bawa barang kantor ke rumah itu pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran ringan berarti ya? Iya, yang menyalahgunakan menyalahgunakan seperti itu dan sebagainya sih. Kalau sedang Pak, sedang kira-kira itu apa aja Pak? Sedang itu tadi bisa tidak masuk kerja juga. Ada pelanggaran sedangnya kan tergantung harinya ya. Oh iya. Ada hari-harinya. Kalau harinya yang batas 1 sampai 10 hari itu ada di ranah disiplin ringan. Kemudian yang ranah 11 sampai 13 hari ada yang sedang ya. Sampai yang berat di atas 20 hari itu sampai disiplin tingkat berat. Dan ada klausul yang agak mengerikan. Terus boleh berturut-turut pegawai nggak masuk kerja bisa berhenti pegawai. Bisa berhenti, kategori yang berat berarti sanksi berat itu Pak ya. Baik, Pak. Izin menambahkan? Iya, boleh. Iya Pak. Kalau di dalam PP 94 itu Mas Adam ya. Kategori hukuman disiplin ada 3. Berarti hukumannya ya, hukuman yang tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Nah, bagaimana hukumannya nih Pak? Kalau tingkat ringan itu pertama teguran tertulis. Tulis dulu. Ini yang berapa hari nih? Lisan. Ini berapa hari nih Pak? Kategori lisan ini berapa hari? Itu 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari masih lisan ya Pak ya? Iya. Kemudian itu tingkat ringan itu Bu. Ringan ya? Kemudian lagi 6 sampai 1 tahun, 6 hari kerja secara komisi selama 1 tahun itu teguran tertulis. Baik. Kemudian lagi 7 sampai 10 hari tidak masuk berturut-turut itu hukuman ringannya tingkat penyakit tidak puas. Kemudian hukuman sedang. Hukuman sedang itu jumlah hari 11 sampai 13 hari. Itu jadikan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian 14 sampai 16 di hukuman sedang itu penundaan kenaikan pangkat. Kemudian tidak masuk kerja selama 17 sampai 20 hari secara terus atau kumulatif selama 1 tahun itu adalah penurunan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih rendah. Itu di hukuman sipil sedang. Di hukuman sipil berat itu kalau tidak masuk 21 sampai 24 hari itu berupa pembebasan dari jabatan. Kemudian hukuman disiplinnya tidak masuk 25 sampai 27 hari dalam 1 tahun kumulatifnya itu pembebasan dari jabatan selama 1 tahun. Kemudian 28 hari kerja atau lebih itu hukuman disiplin beratnya berupa pemberhentian dengan hormat. Itu tingkat ringan, sedang, dan berat. Kalaulah berturut-turut 10 hari menurut Pak Sadam tadi tidak masuk kerja itu diberhentikan. Iya, wah luar biasa sekali. Oke. Ya, baik Pak. Nah ini apa saja hukuman disiplin atas ketidakhadiran yang tanpa alasan ini, apa saja hukumannya Pak?
Ya, terima kasih Bu. Kalau ketidakhadiran seperti jumlah hari yang kami sampaikan tadi dilakukan oleh PNS, tentunya kalau menurut PP 94 tahun 2021 itu adalah kewenangan dari atasan langsung untuk melakukan pembinaan Bu. Dalam hal ini misalnya tadi contoh kasus ada pelanggaran disiplin tidak masuk 3 sampai 5 hari. Yang ringan tadi ya Pak ya? Ya, tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang menguatkan, atasan langsung memanggil PNS yang bersangkutan dengan surat panggilan, ditentukan tanggal dan waktunya jam berapa untuk dipanggil, sampaikan ke alamat yang bersangkutan. Kemudian berarti secara lisan itu Pak ya, teguran. Tertulis Bu pemanggilannya. Oh, pemanggilannya. Tertulis. Tapi nasihatnya lisan ya Pak ya berarti ya? Ya, nanti finalnya hukuman disiplinnya Bu. Oh, baik. Berupa teguran lisan, tetapi secara tertulis. Dipanggil paling lama 7 hari, yang bersangkutan datang, begitu datang dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Boleh atasan itu secara mandiri dapat sadamnya atau melibatkan rekan kerja atau atasan yang lain, minimal memiliki pangkat dan jabatan setingkat atau lebih tinggi dari yang bersangkutan. Diperiksa apa alasan tidak masuk beberapa hari, 3 sampai 5 hari. Berarti kalau di sekolah-sekolah ini penerapannya guru dipanggil oleh kepala sekolah ya Pak ya? Guru dipanggil kepala sekolah dan atasan langsung kepala sekolah. Diperiksa, namanya di BAP. Kalau alasannya itu dapat diterima oleh atasan, mungkin 3 sampai 5 hari tidak sempat memberitahu karena tergesa-gesa mengantar mertua sakit, 3 hari, itu dimaklumi. Cuma catatan, atasan harus menyampaikan etikanya itu beritahu atasan. Memberi informasi ya Pak ya, jangan diam-diam aja gitu ya. Sehingga sahabat didik anak-anaknya tidak terlantar, bisa jadi pengganti jam belajar. Baik. Bisa jadi guru pengganti Bu ya. Tapi kalau alasannya itu tidak diterima oleh atasan, atasan berhak memberikan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan secara tertulis. Oh begitu. Baik. Itu bukan justifikasi hukuman. Dengan harapan ada perubahan etikanya tadi, paling tidak memberitahu atau meminta izin tidak hadir, atau beliau juga mungkin ada kewajiban mencari guru pengganti sehingga anak tidak terganggu belajarnya. Nah itu. Kemudian nanti kalau seandainya yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, ini sudah nih oleh atasan dijatuhkan hukuman disiplin karena berupa pernyataan tidak puas, mengulangi lagi, dipanggil lagi diproses. Tapi tingkatan hukuman disiplinnya lebih tinggi lagi berupa pernyataan hukuman disiplin tingkat ringan berupa hukuman teguran tertulis. Ya. Kemudian yang bersangkutan ulang lagi, walaupun 3 sampai 5 hari sama tapi tingkatan hukuman disiplinnya yang ringan tapi level ketiga, pernyataan tidak puas. Itu. Jadi kesalahannya 3 sampai 5 itu berulang-ulang, tapi tingkat hukuman disiplinnya meningkat. Ini baru 3 sampai 5 aja ya? Iya, kalau berulang-ulang Bu. Karena yang bersangkutan sudah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan tadi yang pertama. Apalagi nanti sampai 7 sampai 10. 6 hari, 10 hari. Tapi kita berharap adanya pembinaan seperti ini PNS tidak mengulangi lagi. Kalau tidak mengulangi lagi itu sudah dianggap selesai. Tetapi kalau sudah masuk ke pelanggaran disiplin tingkat sedang, konsekuensinya kan kalau misalnya kepala sekolah sudah dikatakan hukuman disiplin tingkat sedang, sesuai dengan Permendikbud nomor 75, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kepala sekolah. Konsekuensinya itu. Baik. Ada tambahan Pak Sadam? Kira-kira? Misalnya hukuman tingkat sedang itu berapa hari gitu Pak, kira-kira apa sih konsekuensi yang diterima oleh PNS yang terkena hukuman tingkat sedang dan berat? Nah, terkait hukuman disiplin tingkat sedang berat, kalau pegawai kita yang tadinya sudah melalui proses hukuman disiplin tingkat ringan, nah untuk menuju sedang dan berat itu, kalau sedang itu dapat dibentuk tim pemeriksa, kalau berat itu wajib dibentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini ditetapkan oleh
PPK dalam hal ini Gubernur Jambi dan ditugaskan oleh PYB dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah. Nah, pegawai negeri sipil yang tidak masuk dari 11 hari sampai 13 hari, dulu kan kita di PP 53 kan ada namanya komisi disiplin tingkat sedang, namanya penundaan kenaikan gaji berkala, kemudian penundaan kenaikan pangkat, kemudian turun pangkat setahun. Yang ini yang masih kita gunakan. Karena di PP yang 94 ini kan masih ada namanya pemotongan tukin selama sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ini belum bisa kita laksanakan karena peraturan terkait gaji dan tunjangan masih dalam proses dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi hukuman disiplin ini dari 11 sampai 13 hari itu kita gunakan untuk pegawai yang tidak masuk kerja, penundaan kenaikan gaji berkala, kemudian 14 sampai 16 itu untuk pegawai yang tidak masuk kerja, kemudian yang diberikan hukuman disiplinnya teguran penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, kemudian yang 17 dan 20 hari itu bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja kan diberikan hukuman penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian yang tingkat berat itu dimulai dari 21 hari sampai 24 hari itu diberikan hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ini misalnya seorang guru ya, tadi gurunya muda diturunkan ke guru pertama seperti itu. Dan misalnya juga seorang pejabat yang tadi eselon 4 ya, jadi pelaksana ya bisa 4P ataupun pelaksana, eselon 3 menjadi eselon 4. Iya, baik. Yang fungsional berarti fungsionalnya dicabut berarti ya? Jenjangnya diturunkan. Oh gitu. Bukan fungsional jadi cabut, bukan enggak. Itu ya. Kalau dia sudah fungsional pertama, ahli pertama misalnya gitu. Pertama diturunkan lagi ke terampil. Oh, baik ya. Kemudian yang tidak masuk kerja selama 25 hari sampai 27 hari itu diberikan hukuman disiplin pembebasan dalam jabatan. Nah, pembebasan jabatan ini kalau seorang guru jafungnya hilang. Oh, jafungnya hilang selama 1 tahun. Nah, kalau mau kembali dia harus melakukan UKOM dulu. Apa tuh Pak? Uji kompetensi. Oh, uji kompetensi lagi. Ya, jadi tidak serta-merta dia kembali ke gurunya. Jadi harus itu proses awal. Begitu juga misalnya seorang pejabat harus memulai proses juga ya di pas jabatnya. Kemudian 28 hari lebih itu yang tidak mau dapat semua orang, itu pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 28 hari secara kumulatif ya selama 1 tahun. Kemudian ada klausa yang paling berat itu 10 hari berturut-turut. 10 hari berturut-turut gitu tidak ya. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, itu juga dapat diberhentikan sebagai PNS. Oh, itu dapat diberhentikan Pak ya? 10 hari berturut-turut. Nah, sahabat Disdik ini luar biasa ya. 10 hari berturut-turut sekarang sudah langsung diberhentikan. Harus hati-hati. Langsung diberhentikan ya Pak ya? Tanpa keterangan itu berarti tanpa Pak. Keterangan yang sah. Jadi nanti bulan berikutnya gaji yang bersangkutan diberhentikan, di stop pembayarannya, kemudian proses pemeriksaan yang bersangkutan berlangsung. Oh baik, wah itu hati-hati sahabat Disdik, 10 hari loh itu ya, 10 hari berturut-turut sudah langsung diberhentikan. Baik Pak, ini untuk PNS yang melakukan pelanggaran ini proses penanganannya seperti apa ini Pak kira-kira? Proses penanganannya? Iya. Proses penanganannya tetap humanis, humanis artinya kalau tadi diidentifikasi melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan itu oleh atasan. Tapi dikatakan oleh Pak Sadam tadi, kalau tingkat sedang dan berat kita membentuk tim ad hoc. Tim ad hoc yang bekerja sesuai dengan waktu ditentukan, dibentuk oleh gubernur selaku PPK. Nah, tim ad hoc ini terdiri dari satu pejabat di unit kerja yang bersangkutan. Kalau di kita sahabat Disdik yang terkandung hukuman pelanggaran disiplin sedang dan berat, tentunya teman-teman di dinas pendidikan. Pak, mohon izin, kalau implementasi dari sekolah dulu misalnya Pak, misalnya seorang guru nih, contohnya dia melakukan pelanggaran, berarti pertama-tama itu tadi Bapak sudah sempat singgung gitu Pak, mungkin kita akan ulang kembali. Mungkin barangkali dari Kepsek ini banyak ingin tahu apa sih yang harus dilakukan gitu Pak. Misalnya ada nih seorang guru melakukan pelanggaran, kira-kira pertama dia manggil dulu ya Pak ya secara tertulis ya. Kepala sekolah harus memanggil. Kalau guru ya. Kalau guru tetap atasan langsung kepala sekolah. Panggil yang bersangkutan dulu, pakai surat ya Pak ya. Panggilan. Biar tercatat. Kemudian tentukan tanggal, waktu dan jam berapa yang bersangkutan datang. Kemudian kalau yang bersangkutan datang, lakukan pemeriksaan secara tertulis, BAP namanya Bu. Di BAP dengan beberapa pertanyaan.
yang mengidentifikasikan pelanggaran yang beliau lakukan. Kalau seandainya alasannya diterima oleh kepala sekolah, ya mungkin tidak dilakukan penyatuan disiplin. Yang kami sampaikan tadi, lupa menyampaikan informasi. Tapi kalau alasan yang tidak bisa disampaikan kepala sekolah, dijatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, pernyataan tidak puas, teguran lisan. Nah, itu yang untuk 3 sampai 5 hari. Nah, setelah itu dijatuhkan hukuman disiplin, itu harus dilaporkan ke BKD. Harus laporan ke BKD. Iya. Tentunya pelanggaran disiplin ketidakhadiran ini. Berarti kepala sekolah tadi mungkin lapor ke dinas dulu mungkin Pak ya, dinas pendidikan dulu ya. Ke dinas pendidikan dulu, baru setelah itu melaporkan ke BKD. Baik. Itu buat catatan kita. Iya. Kalau ada pembinaan dilakukan. Satu lagi, kalau tidak ada pembinaan oleh kepala sekolah, misalnya 3 sampai 5 hari, ada guru yang tidak masuk, dan ternyata itu didapatkan oleh teman-teman dinas pendidikan atau kami BKD, kami akan melakukan pemeriksaan. Apakah itu disebabkan ketidaktahuan kepala sekolah, ada pelanggaran disiplin, atau ada kelalaian. Atau pembiaran barangkali. Iya, kelalaian dan pembiaran. Nah, kalau ada unsur kelalaian dan pembiaran, kepala sekolah juga kami periksa. Dan kalau itu memang adanya pelanggaran dari yang bersangkutan dan kepala sekolahnya, yang bersangkutan guru tersebut dikenakan hukuman disiplin. Dan kepala sekolahnya dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari guru yang bersangkutan. Karena ada unsur pembiaran. Dan kelalaian. Ya, baik Sobat Distrik, ini buat kepala sekolah ya. Berarti apabila ada guru atau tenaga pendidikan yang melakukan pelanggaran, jangan dibiarkan seperti itu. Dan ada prosedur ya tadi Pak ya, dengan surat, BAP dan sebagainya. Ujungnya kemana ini nanti nih Pak? Ujungnya kalau pelanggaran disiplin tingkatkan, yang kita jatuhkan hukuman disiplin pertama tadi surat teguran lisan secara tertulis, yang kedua adalah teguran tertulis, yang ketiga ada pernyataan tidak puas, itu kita berharap selesai, tidak ada lagi pelanggaran. Itu apabila ternyata gitu Pak. Apabila ternyata ada pelanggaran lagi, kita masuk ke proses pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang. Kalau sudah ada indikasi pelanggaran disiplin tingkat sedang, tentunya kepala sekolah harus menindaklanjuti ke dinas pendidikan. Jangan dibiarkan. Nanti kepala sekolah yang kena sebagai atasan, ada unsur pembiaran atau kelalaian. Sampaikan ke dinas pendidikan, nanti kepala bidang GTK akan menurunkan ke kami laporan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan bentuk tim. Karena pelanggaran yang kita biarkan itu mengindikasi nanti akan menjadi presiden buruk bagi kinerja guru-guru yang lain. Jadi contoh jadinya Pak ya. Karena ini akan mengganggu sistem kerja di suatu unit, apalagi di sekolah. Tentunya nanti ada guru yang merasa dia sudah mengajar, ternyata ada guru yang tidak masuk tanpa adanya pembinaan oleh kepala sekolah. Itu Bu. Gaji sama aja ya Pak ya. Jadi ada kewajiban kepala sekolah selaku atasan untuk melakukan pembinaan namanya Bu. Pembinaan. Kalau memang sudah sampai tingkat ringan, sedang dan berat, pembinaan oleh tim. Ya, kami berharap seperti itu. Intinya nanti di tingkat sedang adanya penurunan kenaikan gaji berkala, itu cukup membuat yang bersangkutan tidak mengulangi lagi. Kalau tetap mengulangi lagi, berarti ada masalah dengan orangnya. Ya itu tadi kita sampaikan sampai ke tingkat berat. Itu. Baik, Pak Sadam, apabila ini kasus ya, satu kasus misalnya guru atau tenaga pendidikan yang sudah terlanjur, sudah jatuh ke apa istilahnya tuh penjatuhan hukuman disiplin, dia udah kena nih ceritanya nih. Kira-kira Pak ada nggak hak banding bagi PNS ini kira-kira? Kalau terkait hak banding, seluruh pegawai yang terkena hukuman disiplin itu bisa memberikan upaya banding. Upaya banding itu ada 2 jenisnya. Satu namanya keberatan dan satu lagi namanya banding administratif. Kalau keberatan itu diberikan kepada semua jenis pelanggaran disiplin yang ringan, sedang, berat, kecuali berhenti. Nah, jadi kalau yang misalnya ringan tadi teguran lisan, tertulis tidak puas, kemudian yang sedang penundaan berkala, kemudian tunda pangkat, turun pangkat,
penurunan jabatan, bebas jabatan itu dapat melakukan keberatan kepada PPK. Dalam hal ini Gubernur Jambi. Jadi bisa melakukan itu. Cuman kalau terhadap pemberhentian dengan menghormati data pemerintah sendiri, itu dapat melakukan banding administratif itu di BPASN namanya. Jadi Badan Pertimbangan ASN, lokasinya di BKN Jakarta seperti itu. Oh, di Jakarta ya Pak? Iya. Nah ini kira-kira siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin ini, siapa kira-kira Pak? Kalau yang paling tinggi dimulai dari presiden. Presiden berhak memberikan hukuman disiplin. Kemudian lagi turun PPK, yang pejabat pembina kepegawaian, dalam ini Gubernur Jambi. Kemudian ada kepala perwakilan tinggi khusus bagi yang mempunyai perwakilan. Kemudian kita ada namanya pejabat tinggi media, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Kemudian ada pejabat tinggi pratama, kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Kemudian ada pejabat administrator yang setara, ya, bisa kepala bidang, kepala bagian ataupun kepala PTD. Kemudian pejabat pengawas dan pejabat yang setara lainnya bisa dari Kasubag, Kasubit, Kasubag TU maupun kepala sekolah. Jadi mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Gitu. Baik. Nah, ini Pak Haryanto, kira-kira nih Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung tadi ya, kalau misalnya untuk atasan yang tidak melakukan pembinaan terhadap anak buahnya gitu, yang melakukan pelanggaran disiplin, kira-kira sanksinya apa Pak? Sanksi yang dijatuhkan ke atasan. Iya, ke atasannya. Lebih berat. Hukuman disiplin. Ya, ini mungkin dari kepala sekolah banyak yang ingin tahu ini Pak. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, sahabat didik yang kami cintai, kewajiban untuk seorang guru ataupun lainnya dalam melaksanakan tugas selama jam berlangsung bekerja. Itu di dalam Kepres nomor 21 tahun 2021 bahwasannya 37,5 jam minimal 1. Nah, kalau ada pelanggaran terhadap ketidakhadiran kepada sahabat distrik kita, terutama guru, mohon kiranya kepala sekolah atau atasan langsung melakukan pembinaan disiplin tersebut. Yang humanis, panggil dulu, panggil yang bersangkutan. Kalau memang bisa ditoleransikan ketidakhadirannya, silakan. Tapi dengan catatan, mohon kepala selaku pimpinan memberikan masukan-masukan dan saran bahwasanya kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau di dalam melaksanakan tugas itu ada pelanggaran, tentunya ada hak-hak yang tidak dilaksanakan. Kemudian kewajiban yang tidak terpenuhi. Tentunya ini akan terjadinya pelanggaran terhadap disiplin. Secara terus-menerus sampaikan, tanamkan kepada guru-guru kita. Sekiranya itu telah disampaikan, ternyata ada juga pelanggaran, mau tidak mau kepala sekolah harus melakukan kewajiban selaku atasan. Dia tidak bisa menghindar dari ketentuan yang berlaku di PP 94 itu, bahwasanya atasan wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran. Jadi dipanggil secara administratif, tercatat di BAP itu. Tetapi kalau proses ini tidak dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku atasan langsung dengan berbagai alasan gitu Pak ya, atau memang ketidaktahuan, saya rasa tidak mungkin kalau proses tidak tahu. Berarti tidak terpantau ya, tidak memantau berarti jauh-jauh hari. Artinya kan kepala sekolah bisa lihat itu dapat hadir setiap hari, apalagi nanti ada siagon. Kalau sekolah itu kelihatan sekali Pak, kalau guru tidak ada tuh siswanya buyar Pak, gitu kan? Jadi kalau sekolahnya kalau kemseknya ada di sekolah pasti langsung terpantau gitu Pak ya. Dampaknya kalau guru tidak hadir di sekolah bagi siswa, kasihan anak-anak kita mau kemana? Tentunya mereka dari rumah sudah datang pagi-pagi siap untuk menerima ilmu dari guru. Tetapi kalau sampai sekolah, guru yang akan memberikan pelajaran tidak ada, sayang semangat anak-anak akan pudar. Dan juga kami khawatir nanti ke depannya. Untuk itu mungkin guru di bawah pembinaan kepala sekolah dapat melakukan peningkatan kinerja dalam proses belajar mengajar. Nah, kepala sekolah, mereka memiliki 3 fungsi, supervisi, wirausaha, dan manajerial itu kami harapkan ini dapat diterapkan. Beliau selaku manajerial berhak melakukan pemeriksaan pada pelanggaran di sekolah tersebut, sampai ke TU juga. Tenaga kependidikan ya. Fungsi manajerial, manajemen yang beliau lakukan di situ terhadap manajemen kepegawaian tentunya kan. Ada proses kepegawaian yang beliau lakukan
untuk melakukan adanya pelanggaran oleh staf-staf beliau termasuk juga guru. Nah, kalau fungsi tidak jalan, tentu kepala sekolahnya akan berdampak terhadap kelalaian dan pembiaran. Nah, itu kalau sampai ada seperti itu, tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim, dan kalau memang itu memang terjadi adanya kelalaian dan pelanggaran itu, yang bersangkutan Kepsek akan dikatakan hukuman disiplin yang lebih berat. Kalau seandainya gurunya dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun, tentunya Kepseknya jatuhkan hukuman disiplin berat, Bu, berupa penurunan dalam jabatan 1 tingkat lebih rendah. Artinya beliau lepas jabatan sebagai guru. Kalau lepas jabatan sebagai guru berarti terancamkan jabatan kepala sekolahnya. Baik. Berarti atasan dapat sanksi yang lebih berat ya Pak ya, apabila tidak melakukan pembiaran lah ya namanya Pak ya, terhadap pelanggaran bawahannya. Baik, Pak Sadam, mohon izin Pak, ini PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat itu karena kasus-kasus apa saja sih Pak kira-kira? Berdasarkan dulu kan kita mengenal dalam Undang-Undang ASN itu PP Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kalau terhadap PTDH itu ada 4 jenis terhadap pelanggaran disiplinnya. Pertama, terhadap pegawai yang tidak setia ataupun tidak taat kepada Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat, ya itu juga bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian dikarenakan pidana, ya tindak pidana kaitan jabatan, atau yang ada hubungan dengan jabatan. Dalam hal ini yang paling sering adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau korupsi itu kalau terbukti ingkrah oleh pengadilan, 1 hari 1 rupiah diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian yang terakhir, apabila pegawai itu masuk partai politik ataupun menjadi pengurus partai politik, itu juga dilarang karena PNS itu harus netral seperti itu. Dan tidak buat terafiliasi dengan partai politik. Berarti itulah poin-poin ya kira-kira sanksi pelanggaran apa saja. Ya, makanya dikenakan hukuman, diberhentikan gitu Pak ya. Tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Baik. Tidak dengan hormat itu tidak dapat haknya dapat ya. Tidak dapat gaji, tidak dapat gaji setelah diberhentikan. Iya, baik. Baik Sobat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Setelah ini kita akan membahas tentang Siabon ya Sobat Disdik.